اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masuk di rumah Allah dalam upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Mudah-mudahan taklim pagi ini akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu perlu makan, dan makanan untuk otak itu namanya ilmu. Berapa banyak orang ketika memasuki usia lanjut menjadi pikun karena memang otaknya nggak biasa diisi dengan makanan yang namanya ilmu. Yang kedua, rupanya hati juga perlu makan. Makanan hati namanya zikrullah. Banyak zikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Dalam hidup ini ada satu masa, ada satu waktu di mana Bapak Ibu akan berhadapan yang tidak bisa dipecahkan dengan jabatan kita, uang kita, tapi hanya bisa dipecahkan dengan kekuatan iman. Yang iman itu dihiasi antara lain dengan banyak zikir, banyak doa. Udahlah bahasanya banyak tadarus, banyak mendalami, mengisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat siapapun akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dengan uang kita, jabatan kita, tapi dengan ini. 1 bulan sebelum Ramadan yang lalu, tahun yang lalu, saya merasakan betul Pak. Karena saya masuk ruang ICU, divonis dokter, mestinya kata dokter saya mati. Karena 4 hari sudah nggak sadar masuk ruang ICU. Tapi kekuatan doa dari jamaah, keluarga, dan setelah sadar, saya tahu betul bahwa Allah menguji saya perlu berdoa. Sehingga dokter yang menangani saya sampai heran, ini Ustadz Junaidi mestinya mati. Iya betul Pak, dokternya bukan muslim lagi. Dan kalaupun sembuh cacat. Tapi berkat doa yang ikhlas, itulah. Karena doa yang ikhlas itu bisa menembus tembok yang sekeras ini Pak. Terlalu banyak cerita doa-doa yang ikhlas itu. Dan itu tidak butuh kekuatan apa-apa kecuali kekuatan iman. Makanya sekali lagi, hati perlu makan. Makanan hati itu namanya zikrullah. Dan yang ketiga, perut ini juga perlu makan. Udahlah, makanan perut konsepnya jelas. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Dalam konsep lain, kulu halalan thayyibah. Bukan apa-apa, bukan karena saya ngelola rumah sakit, punya karyawan Bapak Ibu. Yang jelas, orang kena penyakit salah satu sumbernya itu adalah makanan minuman. Dan yang kedua tingkah laku. Mohon maaf kalau yang hadir ada dokter. Sehingga Imam Syafi'i dalam tausiahnya menarik. Siapa saja yang makan atau minum, tapi makanan minuman itu jelas tidak halal jenisnya atau tidak halal cara mendapatkannya, maka pasti di perut akan menjadi barang kotor. Dan barang yang kotor di perut kita karena dikonsumsi dengan cara tidak halal, maka akan menjadi barang kotor di tubuh kita, dan pasti darah orang itu kotor. Dan darah yang kotor, hatinya mesti kotor.
Dan hati yang kotor, rohani orang itu kotor. Dan rohani yang kotor, pasti perilaku orang itu kotor, jelek. Akibat konsumsi-konsumsi yang tidak halal tadi. Tidak halal cara mendapatkannya, atau tidak halal memang, atau memang jenisnya itu. Apa akibatnya? Bukan Imam Syafi'i ya, penulis ilmu kedokteran namanya Ibnu Sina. Apa akibatnya? Satu, sulit mendapatkan kekhusyuan ibadah. Jadi kenapa ketika sholat kita tidak khusyuk? Jangan-jangan yang masuk ke tubuh kita itu yang tidak halal. Sehingga menjadi darah kotor, hatinya kotor, rohaninya kotor, perilakunya mesti kotor. Dan ibadahnya sulit mendapatkan kekhusyuan. Mau berupaya bagaimana? Kok sulit kita khusyuk? Katanya introspeksi lah. Ibda' binafsi. Tanya diri kita, jangan-jangan di perut kita banyak yang tidak halal. Yang kedua ini yang menarik. Mau doa kayak apapun, mau istighosah dimanapun, tidak akan dikabulkan. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah protes kepada Rasulullah. Ya Rasul, kenapa kami berdoa tidak dikabulkan? Padahal jaminan Allah, ud'uni astajib. Rasul dengan santun menjawab, bagaimana doanya akan dikabulkan kalau yang dimakan, yang diminum tidak halal itu. Itu. Malah di Bekasi sekarang ada istilah goldalu, Pak. Goldalu itu kelompok doa melulu. Ya. Katanya kalau minta doa untuk ini tergantung berapa jam, sekian juta, berapa orang, itu ya. Saya kaget ada jamaah yang protes seperti itu. Kemudian yang ketiga, akibat konsumsi yang tidak halal tadi, cepat atau lambat orang itu akan kena musibah. Itu akibat mengkonsumsi hal-hal yang tidak halal tadi. Jadi sulit mendapatkan kekhusyuan, doanya tidak dikabulkan. Kemudian satu ketika akan gampang musibah. Makanya aslu kulidain al-barodah, sumber penyakit itu makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya konsep makan tadi kulu halalan thayyibah, termasuk juga wakulu washrobu wala tusrifu. Nah, jadi sekali lagi para jamaah, otak perlu makan, makanan otak itu namanya ilmu, hati perlu makan, makanan hati namanya zikir, perut perlu makan, makanannya at-ta'am, yang konsepnya kulu halalan thayyibah tadi. Saya diberi waktu Pak, hanya 1 jam, karena saya harus ngasih manasik haji jam 9.30. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, kalau ada sharing, ada tanya jawab, pertanyaannya nggak usah susah-susah. Itu ya. Nah, persoalan umat Islam, Bapak-bapak. Ya, persoalan umat Islam itu pertama, terus terang saja, banyak orang Islam yang tidak ngerti Islam. Banyak orang Islam nggak ngerti la ilaha illallah. Jadi satu ketika ada orang Hindu namanya Pak Putu Gede Swadana. Beliau orang pejabat di dinas di Kementerian Pariwisata. Beliau ingin mendalami Islam. Ketika ingin mendalami Islam, beliau sowan ke Kiai almarhum Abah Anom di Tasik, Malaya. Tokoh NU lah. Asal Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, tiap bulan mesti beliau ke Tasik. Ingin belajar Islam menurut Abah Anom itu. Jumat sore berangkat, malam Sabtu sampai, Sabtu pagi dengerin kuliah subuh, kemudian minta waktu ke Kiai Abah Anom sampai jam 12. Nanti jam 12 beliau meluncur ke Jogja. Temui Profesor Dr. Abdurrahim, Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Jadi dia ingin menimba ilmu dari tokoh NU dan Muhammadiyah. Itu tahun 2002 Pak, mulai. Nah, sampai 2004. Selalu perjalanan ditempuh asal Jumat pertama, Jumat kedua, ketiga, keempat. Ke Tasik, teruskan ke Jogja. Kemudian minggu sore beliau kembali ke Jakarta. Hanya ingin tahu Islam itu menurut Abah Anom kayak apa, menurut Abdurrahim kayak apalah. Selama perjalanan beliau mengamati betul Pak tentang tingkah laku umat Islam yang sudah la ilaha illallah itu. Pelajari betul dia. Kemudian setelah belajar Islam ke Abah Anom dan Kiai Abdurrahim tadi, beliau ngerti Islam, belum diislamkan sudah bisa membaca Quran. Sudah bisa membaca sholat dan gerakan sholat. Dan yang benar seperti ini Pak, orang masuk Islam karena meyakini kebenaran Islam. Karena di kantor saya di Bani Saleh, berapa banyak orang masuk Islam? Ada tiga kategori Pak orang masuk Islam. Karena mau kawin dan itu yang paling banyak.
Jadi saya punya data 180 orang saya Islamkan di Bani Saleh, kurang lebih lah. Tapi rata-rata nikah masuk Islamnya karena mau kawin. Orang disuruh syahadat saja belepotan kok Pak. As. Jadi gak lancar itu. Ada yang masuk Islam kedua karena memang kerja, karena tetangganya kenalannya jadi bos, dia masuk Islam. Dan ada yang memang masuk Islam itu hanya ingin tahu di mana sih sebetulnya kelemahan umat Islam, bukan Islam. Ada 3 orang ketangkap, sudahlah. Nanti kapan-kapan kita ungkap. Nah, Pak Putu itu, bapak-bapak, belum masuk Islam sudah yakin kebenaran Islam. Cuma karena memang persoalan keluarga dan komunitas masyarakat Bali. Sebab kalau dia masuk Islam, keluarga Bali dan tetangga orang-orang Bali tahu pasti dia akan dikeluarkan dari masyarakat Bali dan tidak diakui sebagai orang Bali. Kalau pulang ancamannya berat. Kemudian ketika sudah belajar Islam 3 tahun, di tempuh Tasik Jogja itu, mengerti Islam, ingin masuk Islam. Ketika itulah sowan kepada Bapak Dr. Subki Abdul Qadir, yang waktu itu sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan pendiri atau ketua Yayasan Bani Saleh. Karena beliau harus ceramah di Gubernuran Mataram, Pak Warsito waktu itu jadi gubernur, lalu pesan ke saya, Saudara Junedi, hari ini ada orang masuk Islam, namanya Pak Putu. Dia ceritalah, nanti kamu yang mengislamkan. Ketika sholat duhur, waktu itu Bapak Ibu, karyawan Bani Saleh kita jamaah, selesai sholat duhur, kita islamkan yang namanya Pak Putu, yang sudah korban waktu, korban kedudukan, korban jabatan, korban keluarga, harus meninggalkan Jakarta, Tasik, Jogja selama 3 tahun itu. Ketika saya islamkan luar biasa Pak, beliau tahu betul kalimat La ilaha illallah itu. Begitu saya bimbing La ilaha pas kalimat illallah pingsan beliau Pak. Inilah persoalan umat Islam, karena umat Islam banyak tidak ngerti Islam. Kenapa ketika saya bimbing ucap La ilaha pingsan? Hampir 5 menit. Begitu siuman, saya bimbing lagi ngucap Ashadu alla ilaha illallah, nangis beliau itu. Meneruskan kalimat syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tersendat, ditunda. Begitu mengelap air matanya, yang membasahi mukanya itu, baru diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Resmilah Pak Putu jadi orang Islam. Sekalipun tanpa ngucap itu, karena kebenaran dia yakin betul inna dina indal Islam, dia yakin betul bahwa sesungguhnya tanpa dislamkan pun dia sudah Islam. Itu. Karena yakin kebenaran Islam. Dia yakin betul Hindu menyesatkan selama 43 tahun karena umurnya waktu itu 43. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang menarik setelah beliau saya syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya beri waktu 5 menit untuk memberikan sukacitanya jadi orang Islam dan duka citanya jadi orang Hindu. Pak Iman satu ketika boleh dipanggil ke sini. Tapi sekarang sedang keliling Australia orang ini. Apa yang menarik Bapak Ibu? Ketika diberi waktu, saudara-saudara, saya bangga jadi orang Islam. Karena saya dibimbing oleh Abah Anom dari Tasik dan tokoh Muhammadiyah di Jogja, Profesor Abdul Rahim itu. Saya bangga jadi orang Islam, tapi maaf saya benci sama orang Islam. Kaget Pak yang hadir itu. Ini orang baru masuk Islam sudah membenci orang Islam. Sehingga para jamaah mereka tersengat semuanya, kaget. Apa ini yang dimaksud saya bangga jadi orang Islam tapi benci sama orang Islam? Pak Putu yang baru masuk Islam detik itu lalu langsung mengatakan, bayangkan saudara-saudara, saya 3 tahun meninggalkan keluarga, walaupun hanya setiap Jumat kedua, ketiga, keempat nemuin tokoh, 2 tokoh itu, Abah Anom dan Abdul Rahim itu. Kemudian saya menyaksikan sepanjang perjalanan 3 tahun itu, saya banyak menyaksikan singgah di masjid walaupun belum jadi orang Islam. Banyak orang Islam perilakunya tidak Islam, padahal sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf ini para jamaah. Itu pengakuan Pak Putu. Banyak orang Islam perilakunya tidak Islam, malah yang cukup mengagetkan saya, banyak orang Islam mengamalkan ajaran Hindu yang selama ini saya yakini, saya tinggalkan, menyesatkan saya. Itu kata Pak Putu. Betul-betul.
Saya benci sama orang Islam. Orang saya tinggalkan di Hindu, saya meluk Islam, malah banyak orang Islam amalannya bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah ajarannya Hindu. Contoh. Ya. Dia mencontohkan di situ, Pak. Tapi karena waktunya 5 menit, akhirnya ditambah waktu itu. Jadi contoh yang lain apa sajalah. Jadi begini, Bapak-bapak. Dalam konsep mati, Islam jelas, yang namanya mati bukan berhentinya jantung. Karena tiap hari saya ketemu dokter-dokter saya di rumah sakit saya, Pak. Yang namanya mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Roh kembali kepada Allah, jasad kembali ke bumi. Berapa banyak ketika musibah alam atau bencana alam, banyak anak umur 2-3 tahun kena puing, Pak. Jantungnya berhenti, tapi kok kenapa bisa hidup? Karena rohnya masih ada. Kalau sudah pisah roh dengan jasad, barulah itu mati. Kalau jantung berhenti, belum mati. Walaupun kata dokter, jantung berhenti bisa mati. Belum, karena rohnya masih ada. Belum diambil oleh Allah. Hindu mengatakan, kalau orang mati, rohnya itu masih berada di sekitar rumah. Maaf ini loh. Ya. Itu kata Pak Putu, sampai diangkat kitabnya dia, orang Hindu itu. Dan dibawa Qur'annya. Dikumpulkan hadisnya. Bahwa roh itu masih berada di sekitar rumah. Katanya, kata Hindu loh Pak, maaf. Ya, kata orang Hindu ini, rohnya masih 3 hari di rumah. Baru pergi ke nirwana, nanti datang lagi hari ke-7. Betul, ini yakin Pak. Ya, karena saya mengislamkan Pak Putu ini. Nanti pergi lagi. Hari ke-40 datang lagi. Silaturahmi ke keluarganya. Dan seterusnya. Betul itu ajaran itu. Sampai dia rupanya udah siap Pak. Saya islamkan bawa kitabnya dia. Bawa catatan-catatan ini. Akhirnya difotokopi. Nih. Saya tanyakan ke Abah Anom, tokoh NU di Tasik. Dan Profesor Abdurrahim itu di Jogja. Enggak ada itu. Tapi kok orang Islam melakukan seperti itu? Ini yang perlu saya luruskan, kata Pak Putu loh Pak. Yakin kalau itu diundang ke Alisan sini rame Pak. Sampai jam 2 mungkin juga sanggup Bapak-bapak. Mana? Tolong Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kan Bani Saleh pusat ustadz katanya. Tolong carikan dalil, ada enggak hari ketiga, ke-7? Tapi kalau tanya saya sebagai orang Hindu yang waktu belum jadi orang Islam, yakin ada. Ini pasal-pasalnya. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu, saya benci sama orang Islam. Kenapa ngaku orang Islam tapi masih mengamalkan ajaran yang bukan Islam. Padahal sudah asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Nah, contoh lagi Pak. Kan dulu ada Habib terkenal Pak. Di Jatinegara itu. Habib terkenal sekali. Meninggal. Begitu meninggal karena rumahnya di gang kecil. Jamaahnya banyak. Sulit untuk takziah. Mencari alamatnya karena di gang kecil. Lalu keluarganya runding-runding. Ini bagaimana supaya jamaah gak kesasar takziah. Dicari tanda. Gak ada tanda. Adanya kertas kuning. Akhirnya kertas kuning diambil Pak. Digapet pakai kayu. Ditaruh di gang. Jamaah yang pada datang tanya. Mana Habib yang meninggal? Tuh. Yang benderanya kuning. Itu asal usul asbabun nuzul. Adanya bendera kuning Pak. Di rumah sakit kami enggak. Kalau ada orang meninggal benderanya harus hijau. Karena Rasulullah SAW ketika perang Badar menang. Lambang-lambang yang diangkat itu warna hijau. Ini ada TKI Islam nyanyi malah yang meletus balon hijau. Mestinya yang meletus balon merah. Ya. Sudahlah. Sehingga itu Pak. Akhirnya para jamaah. Coba lihat yang orang Jogja, orang Solo Pak. Kalau orang meninggal mesti benderanya putih. Jogja, Solo putih. Ini kok di Bekasi, di Jakarta kuning. Itu karena kesulitan nyari tanda sebetulnya Pak. Kayaknya menjadi hak paten. Asal meninggal benderanya harus kuning. Di Semarang merah Pak. Betul. Ya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ada keluarga yang meninggal benderanya apa? Ya tergantung partainya Bapak apalah. Ya. Di rumah sakit kami enggak Pak. Mesti hijau. Karena itu lambang kesenangan Rasul dan para sahabat. Maaf ini.
Saya bukan politikus Pak, jadi wah ini partai. Masya Allah Pak. Nah, Pak Putu juga bertanya, kenapa sih orang meninggal benderanya harus kuning? Kan apa saja boleh lah kayaknya. Termasuk ketika Bapak Ibu mantu. Kenapa harus pakai janur kuning? Betul Pak. Janur itu bagi orang Hindu ada maknanya. Ketika orang hamil 4 bulan harus apa? Lepet itu apa ya? Bukan kupat. Kalau lepet kan ya kayak kupat cuma agak manjang ya, kayak lontong itu. Sebab orang Hindu kalau orang 4 bulan harus dilepeti, lelet, dipepet. Itu. Karena 4 bulan itu Allah menentukan 4 hal. Satu diantaranya ditiupkan roh, mulai ada gerakan bayi itu. Maka perlu kenceng, maka dilelet, dipepet, pakai lepet. Nah itu. Ini supaya tahu Pak. Nah, kenapa sih harus pakai lepet? Kira-kira begitu. Janur itu ada maknanya. Makanya ketika saya kondangan Pak, ke teman saya Ustadz Zen di Pekayon, begitu saya datang parkir kendaraan, kaget saya. Langsung innalillahi wa inna. Kok Pak Zen mantu kok pakai, maaf, bendera kuning. Ayo Bapak berani mantu. Sampai saya tanya ke bagian terima tamu, Mbak, ini rumah Pak Zen kan? Iya. Loh kok pakai bendera kuning? Rupanya yang bagian tamu sudah dikasih sen. Nggak boleh jawab. Yang jawab Pak Zen langsung. Begitu ketemu Pak Zen, rangkulan, saya langsung tanya, Pak Zen, nggak salah itu? Salah di mana? Kok pakai bendera kuning? Apa jawabannya? Pak Jun, susah nyari janur kuning. Ayo Bapak berani. Betul Pak. Nah sambil makan dia ngomong ke saya Pak Zen, Pak Jun, kalau saya pakai janur kuning nanti ngikutin orang Hindu. Makanya saya nggak berani. Lah ya tapi kenapa kok pakai bendera kuning? Makanya saya tadi begitu ngelihat, saya langsung Pak Zen mohon maaf. Innalillahi. Takut ada orang yang lagi makan enak langsung kekenyangan meninggal. Nah Pak Zen baru cerita di situ Pak Jun. Tahu nggak orang nikah itu harus pakai janur kuning, tidak boleh pakai bendera kuning lah, ceritalah. Intinya bahwa janur kuning itu memang pernikahan orang Hindu. Makanya Pak Putu yang masuk Islam, pidato pertama saya Islamkan, saya benci sama orang Islam. Kenapa? Banyak orang Islam ternyata perilakunya belum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masih Hindu, katanya begitu. Ketika Sunan Bonang, Bapak-bapak, dakwah di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara, itu menyaksikan betul pengaruh-pengaruh Hindu. Di mana ketika ada orang mati, kenapa? Ketika hari ketiga, hari ketujuh itu harus pakai doa. Harus kumpul, harus takziah, dan harus ada doa. Yang doanya bukan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan doa Islam lah gampangnya begitu. Doanya pakai bahasa Kawi Pak. Bahasa Jawa kuno. Sunan Bonang sebagai seorang wali, juru dakwah, ikhlasnya luar biasa. Melihat suasana orang ngurus kematian tidak cara Islam dan takziah dengan cara tidak Islam, beliau tidak marah. Beliau melihat dia mati. Dengan iktikad akan dirubah. Di mana Sunan Bonang dakwahnya itu adaptasi, menyesuaikan. Dengan satu ketika nanti akan dirubah. Tidak langsung itu haram, tidak. Nah, ketika melihat ada orang sudah meninggal dikuburkan, pada kumpul malamnya sampai 7 malam, mereka berdoa mendoakan para yang sudah meninggal itu. Pakai doa, doanya bahasa Kawi. Kalau dibaca habis maghrib kira-kira hampir jam 9 malam Pak, baru selesai. Dan mereka nggak ngerti apa yang didoakan itu. Yang penting baca doa. Sunan Bonang melihat, yang meninggal kita kuburkan kemarin itu kan orang Islam. Kenapa kita berdoa pakai bahasa begitu? Kenapa nggak ditambahi pakai bahasa Islam? Itulah dakwahnya Sunan Bonang. Lalu kalau mendakwakan pakai bahasa Islam apa Tuhan? Kata para yang pentakziah, yang hadir itu. Jawaban Sunan Bonang, ya kalau kita mendoakan pakai bahasa Kawi, tambahilah pakai bahasa Islam. Supaya nuansa Islamnya ada. Apa doanya? Doanya, la ilaha illallah. Berapa kali? Ya tadi pakai bahasa Kawi berapa kali? Lah dari habis maghrib sampai jam 9. Ya kalau begitu jangan kalah. Lebih banyak. Sampai tengah malam coba Pak. Silakan baca buku ngurus jenazah. Cara Islam ditulis
oleh Pak Qasim Nur Sehat. Nah, itu akan kelihatan betul. Supaya jangan kata saya, Pak. Karena Pak Qasim itu kan dakwahnya memang mengenalkan budaya-budaya yang dianggap Islam padahal bukan Islam. Ini sudah jam berapa ini, Bu? Kata Pak Iman ini kan al-mu'min fil masajid kasamaki fil ma. Orang Islam itu kalau di masjid persis kayak ikan di dalam air. Jadi betah banget. Insya Allah sampai jam 11 ibu nggak apa-apa ya. Nah, jadi ibu dan bapak sekalian para jamaah, ketika itu maka Sunan Bonang usul, bagaimana kalau besok malam ditambahilah. Doanya jangan hanya pakai bahasa Kawi, tambah kalimat la ilaha illallah. Setuju karena yang bicara Sunan Bonang. Ya sudah, bayangkan Pak, habis baca doa bahasa Kawi kira-kira jam 9 selesai, itu belum baca tahlil loh, la ilaha illallah. Yang aslinya tidak ada. Itu ada karena untuk membuat suasana supaya takziah itu ada nuansa Islam. Hanya jangan pakai bahasa Kawi. Akhirnya ditambahi la ilaha illallah. Dipimpin oleh Sunan Bonang. Ayo la ilaha illallah. Pelan Pak. La ilaha illallah. Tanya Sunan Bonang. Bapak-bapak tahu nggak arti la ilaha illallah? Tidak. Kepengen tahu nggak? Kepengen. Dijelaskan Pak. Dari yang pada, kan biasa Pak. Yang biasa takziah belum tentu tukang sholat. Itu loh. Nah, sehingga mereka ngerti la ilaha illallah, yang tidak sholat jadi ngerti sholat, yang nggak puasa jadi gampangnya puasa, yang punya kekayaan nggak pada mau bayar zakat jadi mau bayar. Itu kalimat la ilaha illallah Pak. Di acara takziah dijelaskan oleh Sunan Bonang, bukan sekedar la ilaha illallah. Maaf loh, bukan sekedar itu. Bayangkan Pak, itu dibaca pelan, dijelaskan betul sampai tengah malam. Sunan Bonang tahu bahwa dakwah itu tidak hanya seperti yang saya lakukan, saya duduk di depan, Bapak mendengar. Perlu dakwah itu supaya orang bisa menerima. Rupanya dakwah bilhal dilakukan oleh Sunan Bonang waktu itu. Malam berikutnya karena akan membaca doa untuk yang meninggal pakai bahasa Kawi ditambah tahlil itu sampai tengah malam. Sunan Bonang tahu diri. Kepada keluarga yang kena musibah, besoknya dikasih uang. Nih tolong, nanti malam kan tetangga kita masih mau takziah lagi. Ini saya kasih duit. Belanjakan, masak, supaya nanti pulang dia tidak hampa tangannya, bawa oleh-oleh. Bahasa Jawanya bawa berkat. Itu. Betul Pak, ini Sunan Bonang. Sehingga uang dikasih kepada keluarga yang kematian, oleh keluarga yang kematian itu dibelanjakan, beli beras, beli apalah. Kemudian dimasak, maghrib orang yang mau takziah pada datang, kemudian dimulai takziah. Yang cukup mengejutkan, begitu baca doa pakai bahasa Kawi, mereka langsung mengatakan kepada Sunan Bonang, Tuan, kayaknya kalau begini terus bisa tiap sampai hari ke-7 bisa tengah malam kita baru pulang. Terus bagaimana? Ya menurut Tuan gimana? Apa sebaiknya kita pakai tahlil saja tanpa baca bahasa Kawi? Ini hebatnya dakwahnya Pak. Tidak langsung buang itu. Akhirnya Sunan Bonang bilang, setuju. Jadi malam ini kita nggak baca doa pakai bahasa Kawi. Hilang Pak. Jadi tahlil itu sebenarnya awalnya untuk mengimbangi supaya nuansa Islamnya ada. Aslinya tidak ada. Akhirnya baca la ilaha illallah. Diterangkan lagi tiap malam la ilaha illallah. Sampai malam ke-7. Karena masakan tadi udah dimasak, pulangnya dikasih satu-satu. Dibungkus pakai daun pisang. Namanya berkat. Karena daun pisang susah didapat. Sekarang pakai dus, namanya besek. Kira-kira gitulah. Maaf ini Pak, ini meluruskan. Sebab yang namanya ngaji itu kan meluruskan yang keliru, membetulkan yang tidak betul. Itulah. Jadi inilah para jamaah, maka udahlah dilaksanakan oleh masyarakat pesisir utara itu sampai daerah Tuban. Asal ada orang kematian, baca itu, pulangnya bawa besek. Ya, sekedar sebagai rasa terima kasihnya barangkali begitu. Sunan Bonang dengan para pembantunya belum menjelaskan tuntas apa ia harus seperti itu, dipanggil oleh Allah. Sehingga kesan masyarakat seolah-olah kalau ada orang meninggal harus seperti itu. Ini maaf Pak. Apa salah yang mengadakan seperti itu? Saya tidak mengatakan salah dan benar. Dia belum tahu.
Kemudian yang tidak mengadakan begitu, bagaimana? Oh, dia sudah tahu. Nggak usah dipertengahkan. Sebab itu akan terus ada. Nah, cuma perlu tahu sejarah itu. Nah, inilah para jamaah. Sehingga Sunan Pak Putu Gede Swadana yang saya Islamkan itu pun juga mengatakan, itu ajaran saya. Kenapa diamalkan? Itu loh. Apa ada yang mau bertanya? Kalau mau marah jangan sekarang Bu ya. Nanti dulu. Jadi inilah ya para jamaah. Jadi problem umat Islam itu banyak orang Islam tidak ngerti. Maaf, saya tiap tahun bawa jamaah haji. Ini Departemen Agama, Kementerian Agama pun. Untungnya saya udah pensiun Pak. Dari Kementerian Agama. Ini kadang-kadang orang mau pergi haji diseneng-senengin. Barang siapa yang sholat 40 kali di Masjid Nabawi, Arba'in, maka seolah-olah orang itu sudah sholat seumur hidup. Makanya pantas banyak orang sudah haji nggak sholat lagi. Begitu ditanya, Cik, kok nggak jamaah di Al-Ihsan? Lah, udah seumur hidup. Ini yang jadi persoalan, Pak. Padahal almarhum Zainuddin MZ itu dengan berapa episode kasetnya itu berkali-kali mengatakan, sholat itu pahala yang paling besar. Bukan perang, bukan haji. Tapi jangan lupa, sholat juga merupakan dosa yang paling besar kalau ditinggal. Coba lihat surat Maryam 59, Pak. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, surat Maryam 59. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ngaji Ahad pagi di Al-Ihsan ini. Apakah anak-anak kita itu anak-anak yang suka sholat? Enggak jaminan. Jangan-jangan anak kita malas sholatnya luar biasa. Malah enggak mau sholat begitu disuruh sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Sungguh akan terjadi proses regenerasi. Di mana yang tua akan dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Lalu meninggalkan anak cucu yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Tapi sayang betul anak cucu kita adha'us shalat, tidak pernah sholat. Enggak jaminan loh Bapak Ibu. Dan kalau anak cucu kita sudah adha'us shalat, enggak pernah sholat, wattaba'u syahawat. Pasti seleranya mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Hancurlah kehidupan keluarga itu. Kalau anak cucu kita sudah enggak sholat. Inilah Bapak Ibu. Makanya LP, Lembaga Pemasyarakatan Gula Kapal itu kapasitas 420. Hari ini Pak, diisi 1.400. Karena setiap Rebo saya masuk LP Pak. Jadi saya ini orang keluar masuk LP. Tiap Rebo itu, ngisi pengajian. Begitu habis ngisi pengajian ada anak muda Pak. Datangi saya, Ustaz, bapak saya juga kiai. His, bapakmu kiai, kamu kok di LP? Ini aja yang kedua kali, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, aslinya mana kamu? Tomo, Pak. Tomo mana? Sumedang. Jadi bapakmu kiai, kiai Pak punya pesantren. Loh kamu sampai masuk ke sini sih? Nangis dia itu, Pak. Ya. Betul, kalau sudah tidak sholat, wattaba'u syahawat. Mesti senang melampiaskan syahwat. Walaupun bapaknya kiai. Tapi rupanya lupa memperhatikan anaknya. Sehingga anaknya akhirnya nggak pernah sholat. Malah pengedar ganja. Tangkap polisi, masukin di LP Gula Kapal. Suatu ketika saya datang Pak, mau pulang ke Jawa. Karena saya ini orang Cilacap. Orang Keroya. Saya pulang ke Keroya, lewat Kadipaten, mampir di Tomo. Ah, ini pesantrennya Pak Ansarudin, bapaknya anak yang DLP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya dari Bekasi. Oh, silakan. Bekasinya mana Pak? Saya Bekasinya dekat pesantren Pak. Yang anak bapak nyantri di Bekasi. Pakai bahasa Ustaz lah. Wah, Bapak petugas LP? Bukan Pak. Saya ya orang Bekasi lah Pak. Mau pulang Pak ke kampung halaman. Masuk. Air keluar. Oh, makanan keluar baru ngomong. Loh kok Bapak tadi bicara pesantren yang di Bekasi yang iya Pak, karena saya ketemu anak Bapak yang sedang nyantri di sana gitu. Divonis 7 tahun Pak. Langsung dia ngomong, maaf Pak, maaf, itu memang anak saya, tapi kalau nanti pulang pintu ini haram untuk dimasuki anak saya. Astagfirullahaladzim, padahal kiai loh Pak. Iya,
Ya mungkin lagi khilaf, mungkin lagi emosi. Biar jahatnya kayak apa, tetap anaknya adalah anak bapak kiai ini. Karena rupanya malu. Makanya benar Islam mengatakan anak bisa mengangkat derajat orang tua. Orang tua terpandang karena anaknya yang sukses. Tapi tidak sedikit orang tua jatuh martabat karena pola tingkah si anak itu. Bahasa Wetan mengatakan bocah pola, wong tua keprada. Orang Padang nggak ngerti lah. Jadi ini ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya ingin kembali ke tema pengajian. Jadi yang jelas ketika gampangnya para wali dakwah belum selesai, dianggap oleh masyarakat, oh ini loh cara ngurus orang meninggal, ini loh cara bertakziah, ini loh cara berdoa. Itu. Nah oleh karenanya sekali lagi mari karena terus terang saja bahwa halaka ummati fi syai'aini. Umatku rusak kata Rasul karena dua hal. Pertama tarkil ilmi, enggak mau ngaji, enggak mau belajar. Itu. Dan yang kedua wajam ilmal. Sudah enggak mau taklim, enggak mau belajar, sibuk ngurusi harta. Walaupun mencari harta memang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki yang sudah punya istri, berangkat pagi pulang sore, cari nafkah buat istri dan anak, itu wajib jihad itu. Makanya kaum wanita disuruh oleh Rasul, hei wanita kalau kamu punya suami pagi-pagi tidur, pagi-pagi duduk asik, minum kopi dan makan pisang goreng, jorokin suaminya itu. Supaya semangat cari nafkah. Jadi ibu, besok mulai Senin, kalau ada suami nganggur pagi-pagi. Ini problem umat Islam. Jadi umat Islam banyak tidak tahu Islam, tidak tahu asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya setujulah dengan Pak Putu yang begitu saya Islamkan, saya benci sama umat Islam. Walaupun saya betul bangganya luar biasa jadi orang Islam. Karena pengamatan saya banyak orang Islam perilakunya belum Islam. Tahun 2004 Bapak-bapak, itu dulu Lebaran Muhammadiyah hari Kamis. Saya ingat itu. Pemerintah itu hari Jumat. Saudara saya di Gombong Kebumen, Lebarannya hari Minggu. Astagfirullahaladzim. Kalau dikatakan bukan orang Islam marah. Tapi paham Islam Darmo Gandul. Yang kalau sembahyang, saya nggak mengatakan sholat, kalau sembahyang mesti rebo, dan rebonya harus pagi. Itu yang di Bekasi dikenal rebo wakasan. Itu banyak. Ngajinya rebo pokoknya. Sembahyangnya rebo. Begitu saya mau ke Jogja, dari Cilacap, Pak, mampir di Gombong di saudara saya itu. Hari Minggu, hari Ahad. Kira-kira jam 7:30, saya ketuk pintunya, nggak ada yang jawab. Kata tetangganya, Pak, lagi sholat. Lu sholat apa? Hari raya. Lu kok hari Minggu? Tetangganya bilang, lah nggak tahu, Pak. Begitu pulang, ngobrol sambil makan kue lebaran. Kok lebarannya Minggu sih? Ya, kalau Kamis Muhammadiyah. Jumat pemerintah, Sabtu Pahing. Kalau Sabtu Pahing, menurut Primbon, jilid keempat halaman 12. Iya, loh saya memang tugasnya ngurus itu Pak. Kalau Sabtu Pahing Pak, nggak boleh keluar rumah, naas, celaka pasti. Makanya sholatnya Minggu, la ilaha illallah Pak. Makanya Bapak Ibu kalau mau mantu, Sabtu Pahing Bu, ya. Nggak ada yang hadir di Gombong itu. Sambil makan kue ngobrol ke sana kemari. Saya ingat, loh, jadi Sabtu Pahing nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh. Tapi saya nggak menemukan di Quran, di hadis. Ya memang di Quran hadis nggak ada. Tapi di kitab Primbon ada. Wah, saya ingat. Dulu kan sampean dapat hadiah 10 juta sebagai nasabah BCA. Dulu ngambilnya Sabtu Pahing. Kok diambil? Jawabannya enak. Lah kalau ngambil duit boleh. Makanya Bapak Ibu, monggo dibuka surat Al-Baqarah 267. Ini yang ingin saya ungkap. Walaupun problem umat Islam itu ada 5, saya baru ungkap umat Islam banyak yang nggak ngerti la ilaha illallah, nggak ngerti Islam. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu asyaiton ya'idukumul faqra.
Mesti ngajak jamaah Al-Ihsan ini untuk serbagurang. Padahal gaji sudah cukup 10 juta, 5 juta. Cukup. Makanya menarik Pak, Imam Syafi'i mengatakan kaya itu bukan angka. Kaya itu cukup. Saya gaji 1 bulan katakan 4 juta. Keperluan saya 3 juta 900. Masih ada sisa 100 ribu. Junedi kaya. Tetangga saya gajinya 7 juta. Tapi kebutuhannya 10 juta. Nyari yang 3 juta. Nyomot sana nyomot sini. Miskin itu Pak. Jadi kaya itu bukan angka. Cukup. Itu. Nah oleh karena itu setan selalu mengajak manusia untuk serba kurang. Ya 268 mohon maaf. Ya. Ya biar Bapak Ibu nyari lah. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Di samping setan ngajak manusia serba kurang juga ngajak manusia untuk berbuat jorok. Berbuat maksiat. Itu setan. Makanya saya setuju. Lady gagal. Ya. Walaupun ada seorang ulama. Datang atau tidak datang bagi umat kami. Enggak masalah. Apa iya? Ingat dong setan. Setan menggoda manusia itu. Sasarannya 5 loh Pak. Ini dalam sebuah kitab Nawaidur Kilam yang saya baca. Apalagi Bapak Ibu kalau membaca Quran kan jelas. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku dijauhkan dari setan yang kau kutuk. Udah dikutuk kok malah suruh datang ke Indonesia. Untung gagal itu. Ya. Apa sasaran setan menggoda manusia? Pertama, silakan jamaah Al-Ihsan ngaji akad pagi silakan. Silakan puasa, silakan sholat. Setan akan mengganggu kita. Apa gangguan pertama? Jangan ikhlas. Itu setan. Sebab setan jangan dikira rupanya setan mungkin baca surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa ibadah baru diterima Allah kalau ikhlas. Maka yang digoda jangan ikhlas. Riya, pamer. Apalagi mertua datang. Padahal gak pernah ngaji. Ya, jadi ini. Jadi itu yang pertama. Setan ganggu. Pokoknya jangan ikhlas. Kalau kedua. Ketika setan mengganggu manusia, kok pada ikhlas terus, jangan dikira setan akan diem. Akan melakukan langkah kedua. Apa? Kalau hubungannya dengan waktu, orang beribadah hubungannya dengan waktu, setan akan mengganggu. Jangan lama-lama. Oh, jamnya dipasang, jadi Bapak ngelihat jam dulu, kapan selesainya? Itu setan. Jadi kalau bisa, yaudahlah, cepat-cepat selesai. Tapi rupanya Jamal Al-Ihsan ini orang ikhlas, orang mau berlama-lama, nikmat. Kalau ibadah hubungannya dengan materi, setan akan mengganggu. Jangan banyak-banyak. Kotaknya lewat, udah mendekati kita, setannya berbisik. Nggak pantas yang 10.000. Nggak pantas yang 5.000. Nggak pantas yang 1.000. Logam cepean dimasukin Pak. Mana gelundung jauh banget dikejar juga. Ini loh Pak. Jangan banyak-banyak. Yang menarik yang keempat. Setan tidak akan diem. Orang ini kok ikhlas, orang ini kok betah, orang ini kok banyak-banyak amalnya. Yang keempat, kalau punya dosa lestari. Kalau punya dosa jangan cepet-cepet tobat. Itu. Betul Pak. Makanya ketika saya membimbing orang di rumah sakit kami, orang mau meninggal, perintahnya di rumah sakit kami lakukan. Kalau ada orang tanda-tanda mau meninggal sekarat, talkinkan supaya bisa ngucap la ilaha illallah. Belum tentu Pak bisa ngucap. Kalaupun ngucap juga ada dua. Ada yang diucapkan di dalam hati. Ada yang diucap mungkin dengan mulut. Walaupun tersendat-sendat. Jadi betul. Ada hadis kunci. Kalau kamu berbuat tidak baik. Istrimu tidak tahu. Suamimu tidak tahu. Aku akan buktikan bahwa kamu pernah berbuat tidak baik. Pembuktiannya kapan? Kadang-kadang di saat sekarat Pak. Betul. Saya tidak akan lupa kepada bahasa saya ketika saya mangku. Orang mau meninggal. Saya bimbing la ilaha illallah. La ilallah, maaf. Begitu mau ngembuskan nafas, ngomong yang omongannya coroknya luar biasa. Betul, ngomong corok banget. Keluarganya histeris nangis. Saya nggak berani menjelaskan karena dalam suasana duka. Setelah dimandikan, dikafani, mau disolati, keluarganya saya kumpulkan. Kenapa tadi ngomong seperti itu? Apa keluarga nggak tahu kalau selama ini berbuat seperti yang tadi diucapkan? Pada diem. Dan nggak perlu dijelasin. Akhirnya sudahlah. Kami sampaikan, kita solati, kemudian bawa ke rumah. Di rumah keluarganya masih nanya, Pak kok tadi ngomong seperti itu?
Itu kalimat-kalimat. Jadi makanya betul lah salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang akan selamat apa tidak tergantung mulut ngomong apa. Ya, pernah berbuat apa. Itu sering dibuktikan. Bahkan ada lagi yang cukup cukup bagi saya menakjubkan. Ketika ada orang meninggal, saya bimbing la ilaha illallah, malah nyebut nama orang. Ihsan. Lah orang tinggal mau meninggal kok. Betul Pak, kok manggil Ihsan. Keluarganya berunding. Oh Pak, dia punya teman namanya Ihsan. Akrab. Bisnis, satu ketika bersengketa bisnisnya. Sehingga dipanggil Ihsan itu. Saya pikir Ihsan itu ya antak budallaha ka'annaka tarahu. Sebuah sikap hidup seorang muslim kapan saja, di mana saja, walaupun mertua tidak tahu, istri nggak tahu, anak tidak tahu, Allah tahu. Apa yang kita lakukan Allah tahu dan malaikat mencatat. Saya pikir itu. Tapi manggil Ihsan rupanya teman. Sehingga Ihsan dicari, ketemu, dibawa ke rumah sakit, masuk ruangan rumah sakit. Ruang ICU. Secara medis sudah nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Tapi kenapa ketika Pak Ihsan datang, kemudian Pak Ruhin yang sedang sekarat itu dipanggil, dikasih tahu. Pak Ruhin, nih Ihsan datang. Begitu datang, Ruhin langsung secara medis nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Dia mengulurkan tangan. Disambut oleh Pak Ihsan tadi. Ihsan, maaf. Hanya 2 kali. Langsung brek ke tempat tidur lagi. Langsung meninggal. Nah inilah makanya dalam Islam. Ukhuwah silaturahim itu betul. Bukan sunnah. Wajib. Wattaqullaha tasa'alu nabihi wal arham. Ciri orang takwa tidak akan putus silaturahim. Karena kalau putus silaturahim itu diperlihatkan betul Pak di akhir hidupnya. Berat Pak. Makanya ketika ada orang meninggal, kalau ada kesalahan bapak-bapak almarhum sebelum kita bawa ke kuburan, mohon dimaafkan. Karena beratnya luar biasa. Dan itu dibuktikan. Makanya itu para jamaah. Jadi ya intinya mari ketika kita hidup ini, hubungan dengan Allah diperketat. Hubungan dengan manusia juga jangan putus. Itulah. Karena diperlihatkan betul itu. Nah, setan mengajak manusia untuk berbuat dosa. Kalau punya dosa, jangan tobat. Dan dosa manusia kan ada dosa kepada Allah, Pak. Ada dosa kepada manusia. Dosa manusia kepada Allah juga ada disebabkan 2 hal. Ada dosa manusia kepada Allah karena materi. Ada dosa manusia kepada Allah non-materi. Seperti contoh, saya dosa kepada Allah materi. Berangkat pagi pulang sore, tiap bulan gajian, gajinya 1 tahun sampai nisab. Saya nggak membayar zakat, dosa kepada Allah, dosa materi. Nggak bisa Pak dengan baca Al-Ikhlas 10 kali. Harus dibayar itu. Karena dosa kepada Allah, dosa materi. Dan tidak ada orang bayar zakat jadi miskin. Betapa banyak orang yang dikasih kemurahan Allah, lalu nggak bersyukur dengan cara bayar zakat, jadi miskin itu terlalu banyak. Allah gampang kok mengambil kekayaan kita. Bondo bisa lungo, wong wadon bisa apa Bu? Wong ayu bisa melayu, bondo bisa lungo, pangkat iso loncat. Nah itu. Udahlah nggak ngerti lah. Jadi ya Bapak sekalian. Dan Buya Hamka menarik. Kalau bicara soal harta, kalau nggak disyukuri, harta apapun kalau dimakan Pak, itu mesti busuk. Itu harta. Mau makan di restoran hebat kayak pun yang dimakan busuk. Yang dipakai, Bapak Ibu dapat gaji, dipakai untuk beli kendaraan, dipakai untuk beli rumah, dipakai beli baju. Yang dipakai dunia itu lapuk. Dan yang dipakai maksiat jadi kutuk. Tapi yang dipakai ibadah jadi pupuk, kata Buya Hamka. Busuk yang dimakan, lapuk yang dipakai, kutuk yang dipakai maksiat, pupuk yang dipakai ibadah. Zakat, infak, itu jadi pupuk kita nanti. Makanya benar Bapak Ibu sekalian bahwa setan itu mengajak manusia supaya larut lestari dalam dosa. Dosa manusia kepada Allah ada dosa materi. Nggak bisa dengan baca surat ini lalu diampuni, enggak. Mau kita dikasih materi. Dosa yang kedua kepada Allah dosa non materi. Apa dosa non materi? Gampangnya ngaku Islam tidak sholat. Ngaku Islam tidak pernah ke masjid. Ngaku Islam nggak pernah baca Quran, sudahlah. Makanya ibu kalau nggak kepengen dimarahin suami, kata Rasul, sering baca Quran. Betul. Pak, itu di kitab ya di Solihin ya. Karena ibu kan nggak kepengen dimarahin suami, sering baca Quran. Sebab siapa yang marah
Sementara yang dimarahi sedang baca Quran, maka yang marah-marah sudah persis berdiri di depan pintu neraka sa'ir. Makanya ibu kalau nggak pengen dimarahin suami mau marah, ambil Quran cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lihat suami nggak jadi marah. Shadaqallah. Kan enak. Artinya rumah tangga dihiasi Al-Quran betul. Tentram. Makanya di kota mana Pak? Jawa Timur, kota Pare. Kota Pare itu kota kecil. Kota yang sehari-hari orang semuanya bahasa Inggris. Ya, tukang sayur, tukang sapu, tukang lotek, semuanya pakai bahasa Inggris. Makanya banyak mahasiswa yang kepengen selesai, itu praktek di sana 4 bulan kadang-kadang. Karena memang itu bahasa sehari bahasa Inggris di sana. Luar biasa itu. Sebelah kanan jalan kalau dari arah Malang, itu istiqomah, imannya luar biasa. Ya. Sebelah kiri, asal Kemis malam Jumat keluar, baunya sajen luar biasa. Itu kota Pare itu. Nah, yang sebelah kanan, home industry. Itu hiasan listrik segala macam. Kaya-kaya Pak. Begitu membayar zakat bingung. Kenapa? Karena orang sekampung, orang yang berhak mengeluarkan zakat semua, nggak ada yang berhak nerima. Cuma proposal datang dari Bekasi. Minta zakat ke sana Pak. Karena di sana luar biasa. Makanya benar. Bahwa ternyata zakat kalau digali dengan secara benar, itu akan mampu mengatasi soal ekonomi inilah. Ya, oleh karena itu, dosa manusia kepada Allah, dosa non materi. Itu enggak, contoh ngaku Islam enggak pernah ibadah. Dan dosa manusia kepada manusia juga sebabnya 2. Ada dosa karena materi, ada dosa non materi. Contoh, saya ke Pak Iman dosa materi. Contoh utang. Enggak akan bisa Pak. Dengan istighfar sekian kali kalau utangnya belum dibayar. Makanya datang sholat segera kerjakan. Pakai kata segera semua ini. Kalau kepengen selamat, kepengen husnul khotimah. Datang sholat segera kerjakan. Punya dosa segera tobat. Punya utang segera bayar. Termasuk utang ke koperasi RT. Yang keempat, punya anak sudah cukup dewasa. Ada yang senang, agamanya mantap. Segera nikahkan. Kalau dibiarkan, bapak ibu kena dosa. Yang kelima, kalau ada orang meninggal, sudah dimandikan, sudah dikafani, jangan ditunda-tunda, segera kuburkan. Itu. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, satu diantaranya punya utang, segera bayar. Dosa manusia kepada manusia bisa karena dosa materi. Contohnya utang, nggak bisa kalau nggak dibayar. Itu loh. Bapak Ibu kan pernah nakal dulu zaman SD, ngambil pisang 4, ngomongnya 2. Udah begitu, alhamdulillah lagi Pak. Udahlah. Dosa yang kedua manusia kepada manusia, dosa non materi. Apa dosa non materi? Hadisnya jelas. Mohon maaf Pak kalau saya lupa. La yahillu li muslimin. Sungguh kalian tidak Islam. Sekalipun hadir pagi ini ke masjid. Pakai kata la. Tidak Islam kalian. Kenapa? Pernah bermasalah sesama muslim. Lebih dari 3 hari. Belum islah. Belum tegur sapa. Yaltaqiyani fayuqridu hadza. Ketika ketemu nggak mau tegur-teguran. Ketemu nggak mau noleh, nggak mau nanya. Hadisnya mengatakan yang terbaik wa khairumal ladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik siapa dulu yang memberikan salam. Itu. Jadi ya akibat gaul seperti ini kan bisa terjadi Bu, Bapak Ibu. Salah paham, salah apa. Akhirnya nggak tegur-teguran lebih dari 3 hari. La yahillu li muslim. Tidak muslim itu. Makanya dosa non materi manusia kepada manusia ya pokoknya apa saja yang pernah kita lakukan kepada sesama muslim. Kalau sampai salah, kemudian nggak minta maaf, ini berat ketika mau meninggal dunia. Banyak kejadian Pak. Makanya bapak-bapak, ada ibu-ibu naik bus dari Purwokerto mau ke Jogja, ini betul ada kejadiannya. Begitu naik bus duduk di tempat jok yang lain, tempat duduk yang lain masih kosong. Ibu-ibu yang usia 55 tahun tadi di tempat duduknya juga baru sendirian. Keluar terminal, penumpang mulai pada naik, mulai penuh. Penuh-penuh, ada penumpang terakhir bapak-bapak usianya juga agak jauh dengan ibu-ibu yang 55 tadi usianya. Karena sudah penuh disuruh duduk bareng sama ibu-ibu yang usianya 55 tadi. Penyakit naik kendaraan kan ngantuk Pak. Dan ngantuk itu nggak ada yang cakep, mesti ngantuk jeleknya luar biasa. Nggak ada orang ngantuk cakep, itu nggak ada, jelek. Nah si bapak tadi yang duduk itu nggak bisa nahan ngantuk. Itu cirinya lemahnya manusia. Kalau sudah ngantuk nggak bisa ditahan. Begitu ngantuk nyentuh pundaknya ibu yang nggak kenal. Tuk.
Sehingga ibu yang disentuh tadi marah. Pak. Sikut bapak tadi. Nggak bisa nahan, ngantuk lagi. Nyentuh lagi, sikut lagi. Nah, akhirnya bersin beliau. Begitu bersin, hadis Rasul mengatakan kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Sehingga ibu yang nyekut tadi wajib jawab. Yarhamukallah. Baru tegur-teguran. Mau kemana Pak? Mau ke Jogja. Ibu sama ke Jogja. Ada acara apa? Anak saya wisuda besok di Gajah Mada. Fakultas apa? Ekonomi. Anak ibu? Sama, anak saya juga fakultas ekonomi. Anak ibu laki apa perempuan? Laki. Anak bapak perempuan. Nah. Makanya bapak ibu kalau bersin jangan jawab buset. Itu berkah betul itu. Ya jadi benci kayak apapun kalau sudah sama-sama muslim hilangkan kebenciannya. Akan dapat datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak ibu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Maaf sebelum ayat itu saya teruskan. Setan menggoda manusia yang berikutnya, yang kelima. Setan goda manusia supaya manusia itu syirik. Betul, supaya syirik. Dan kalau sudah syirik, pasti berikutnya orang kalau sudah syirik mesti percaya kepada tahayul, mesti percaya kepada khurafat. Kalau sudah itu inna syirka ladzul mun'adzim. Mesti dosa besar tidak akan terampuni oleh Allah. Jangan dikira ibu-ibu yang dihukumkan kena syirik, kena musyrik itu orang Islam. Orang di luar Islam gak kena hukum syirik. Siapa yang syirik? Yang sudah asyhadu alla ilallah, kata Pak Putu, masih percaya kepada benda lain sama dengan Allah, bahkan lebih, sehingga dipuja, disembah. Contoh, kalau ibu-ibu percaya kepada benda mati, bahwa benda mati ini punya kekuatan, ini namanya syirik jamadi. Bahwa cincin ini punya kekuatan. Kalau nyenggol orang itu mesti lengket. Ah, ini namanya syirik jamadi. Rupanya setan tidak akan diam. Oh, orang nggak percaya kepada benda mati punya kekuatan akan digiring oleh setan untuk percaya kepada pohon. Bahwa pohon itu yang cabangnya aneh di pojokan rumah sana, oh itu pohon yang nungguin kampung kita. Sehingga disajenin. Kalau orang percaya sifat Allah melekat di pohon namanya syirik nabati. Itu di Jogja, Pak. Di alun-alun pohon beringin asal sudah Senin malam Selasa dan Kemis malam Jumat banyak yang sajen itu. Padahal habis dari masjid dia itu. Iya. Makanya syirik yang paling banyak bukan di Tambun, bukan di Bekasi. Kalau di Indonesia yang paling banyak di Cirebon, di Jogja, di Solo itu. Tapi syirik puncaknya yang paling banyak di Mekah dan di Madinah. Makanya orang pergi haji mengatakan la syarika kalab baik. Itulah. Dah. Ada orang yang syirik bukan kepada pohon, bukan kepada benda mati, kepada hewan. Namanya syirik hayawan. Bahwa di binatang itu sifat Allah ada. Ayo banyak orang Bekasi. Sudah ngaji lagi Pak. Bawa mobil ada kucing lewat. Berhenti pasti. Sebab kalau nabrak kucing, maaf, alamat mau celaka. Di depan rumah saya Pak, pernah ada orang nabrak kucing, langsung kucingnya diambil. Sampai tanya, di sini yang jualan kain kafan di mana? La ilaha illallah. Kucing ini Pak. Ya jadi itu syirik hayawani. Tekek ngaji. Tekek enggak. Tek. Kalau tek terus kemana? Percaya ini Pak. Iya. Itu tetangga saya memelihara tekek Pak. Karena tempo hari katanya budidaya tekek harganya mahal. Langsung jatuh tekeknya pada disebar kemana-mana. Mencolok di rumah saya Pak. Tiap malam bunyi. Ya. Udahlah itu buat saya buat ingon-ingon Pak. Kalau malam jadi bangun kan. Yang ketiga ada syirik. Namanya syirik insani. Menjadikan manusia sebagai Tuhan sama dengan Tuhan. Dikultuskan. Nah ini. Makanya jangan dikira setan akan menggoda manusia supaya ibadah jangan ikhlas, hubungannya dengan waktu jangan lama-lama, hubungannya dengan materi jangan banyak-banyak. Kemudian kalau punya dosa jangan tobat. Yang kelima supaya manusia digiring untuk syirik khurafat. Kan ini dosa yang paling besar yang Allah tidak akan mengampuni. Inilah Bapak sekalian. Banyak orang meninggal ketika sudah dikubur, keluarganya urusan warisan. Dibagi warisannya Pak. Nah, ini bajunya siapa yang mau nerima? Kasurnya siapa yang mau nerima? Tempat tidurnya siapa yang mau menempati? Enggak ada yang mau, Pak. Alasannya kalau bajunya dipakai takut. Nah, tapi cincinnya mau.
Nah ini. Aneh. Dibagi-bagi nggak mau, cincin mau. Saya cincinnya saja deh. Ya, udahlah. Jadi para jamaah, maka wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah mengajak manusia kepada ampunan Allah. Memang itu lebih utama dan Allah Maha luas lagi mengetahui apa yang kita lakukan. Problem yang kedua, ketiga, keempat, kelima nggak usah saya uraikan, saya sebut saja. Jadi problem umat Islam yang pertama adalah umat Islam banyak nggak tahu tentang Islam. Yang kedua, umat Islam terus terang saja Bapak Ibu masih punya persoalan tentang ekonomi, ya. Karena ekonomi ini baru diseminarkan, zakat baru diseminarkan, tapi belum diwujudkan. Bahkan banyak di Bekasi orang mau bikin masjid merengek-rengek di pinggir jalan pagi-pagi. Padahal konsep Islam orang pagi hari suruh nyari nafkah. Belum dapat. Malah disuruh. Yang penting ikhlas. 100 rupiah tidak apa-apa. Lemparkan. Padahal baru nyari nafkah pagi-pagi. Itu tidak benar Pak. Makanya kalau latihan ikhlas Pak Ihsan, Pak Iman, suruhlah. Saya pernah bilang coba di Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat Pak. Sebelah Sungai Citandui. Itu ada masjid Pak. Namanya Masjid Al-Ikhlas. Pusat latihan ikhlas. Saya disuruh oleh teman saya, Pak Badruzzaman, coba Pak Jun kesanalah. Kalau pulang ke Jawa mampir di Masjid Al-Ikhlas sebelah timur Sungai Citandui sebelah kanan. Itu ada hutan. Itu masjid manajemennya luar biasa Pak. Dilola oleh alumni ITB. Ngelola hutan. Saya mampir ke sana Pak. Begitu mampir, parkir kendaraan, mau masuk masjid disambut oleh pengurus masjid anak muda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak maaf sepatunya dilepas Pak. Waduh, tanpa disuruh pun saya lepas Pak. Tapi karena ada penjaganya lepas, saya lepas. Saya semir ya Pak. Bilang, gak usah. Gratis Pak. Oh ya silakan kalau gratis. Enak bener ya. Sudah masuk ke masjid, mau masuk ke masjid, ke toilet, gak bisa Pak. Harus lewat pintu kedua. Begitu pintu kedua, disuruh duduk, mebelernya rapih luar biasa. Masih ditanya. Bapak, kami siapkan buat Bapak, Ibu, mau minum apa? Di sini ada jus mangga, ada jus tomat. Luar biasa Pak. Bagaimana menciptakan orang betah di masjid? Saya tanya harganya berapa? Gratis Pak. Udah langsung ya, jus tomat. Ini latihan ikhlas betul. Masuk ke toilet tidak bisa, kecuali lewat pintu 3. Masya Allah itu masjid di pinggir jalan. Saya punya rumah sakit di Bekasi Pak. Itu siap 2 jam saya semprot supaya bau wangi. Ini masjid di pinggir jalan, Masya Allah. Baunya wangi terus. Masuk toilet, buang air kecil, baunya wangi. Begitu mau ngambil air wudhu, airnya saja ada 3 model. Ada 3 macam. Hangat, panas, dingin. Tinggal pilih Pak. Jam 2 siang, wah ambil yang dingin. Nikmatnya luar biasa. Begitu selesai wudhu, masuk ke masjid.